Rumah Pembelajaran Kesehatan Jiwa atau RPKJ adalah salah satu bentuk layanan kesehatan jiwa berbasis institusi dari Departemen Kesehatan Jiwa Yayasan Satu Nama. RPKJ hadir sebagai respons terhadap penanganan kesehatan jiwa pasca layanan di rumah sakit yang selama ini sering terputus. Beginilah aktivitas Wahid Gustaman, salah satu warga dampingan RPKJ Yayasan Satu Nama Yogyakarta. Selama menjalani pendampingan di RPKJ, Wahid dilatih banyak hal. Salah satunya adalah dia dilatih untuk bisa hidup mandiri kembali. Mulai dari merapikan tempat tidur ketika bangun pagi, dan setelah merapikan tempat tidur, aktivitas Wahid dilanjutkan dengan bersih-bersih. Salah satunya adalah membersihkan area halaman dari RPKJ dan mencuci piring makan sendiri. Selain itu, Wahid pun mendapat kepercayaan untuk membantu di penginapan Oma GM sebagai resepsionis dan housekeeping. Tidak hanya dilatih untuk hidup mandiri, Wahid pun mendapat konseling dari para caregiver untuk memantau perkembangan kesehatannya dan kendala yang dihadapi selama berada di RPKJ. Setelah mendapat pendampingan di RPKJ selama 1 tahun 3 bulan, akhirnya Wahid diizinkan untuk pulang ke rumah. Dan saat ini kehidupan Wahid pun sudah menjadi lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Saat ini Wahid bekerja sebagai resepsionis dan housekeeping di penginapan Oma GM
yang merupakan salah satu kegiatan fundraising dari Departemen Kesehatan Jiwa dan Difabilitas Yayasan Satu Nama Yogyakarta. Waktu itu jadi warga dampingan di sini tuh udah sejak bulan Januari 2021. Terus kemarin dia pulang itu bulan April. 1 tahun 3 bulanan lah. Kalau waktu awal datang itu waktu itu cenderung orangnya diam, terus jarang berkomunikasi atau ngobrol dengan teman-teman yang lain. Dia itu awal datang kebetulan saya yang jemput di Rumah Sakit Jiwa Gracia. Dia itu pendiam dan dia itu mempunyai seperti mimik mukanya itu yang susah senyum seperti itulah. Jadi untuk mendekati itu juga gampang-gampang susah. Tapi seiring berjalannya waktu, dia sering ngobrol dengan temennya, terus sering ngobrol dengan kami pendamping juga. Orangnya itu dia pendiam, tapi sebenarnya dia itu pintar. Tapi dia itu tidak mau menunjukkan seperti itu. Rendah hati ya, rendah hati ketika sebenarnya dia itu mampu melakukan pekerjaan. Dia itu bisa ketika diberi tanggung jawab. Tetap ketika dia melakukan pekerjaan itu cekatan, jadi cepat, jadi tidak perlu beberapa kali kami memberi arahan, cukup 1-2 kali dia udah paham alurnya seperti apa, kemudian membersihkannya seperti apa, itu juga cekatan dan juga teliti. Di sini kebetulan untuk WHITE itu kan ada dampingannya, ada 2, yaitu dampingan yang individu sama dampingan kelompok seperti itu. Kalau kegiatannya, kalau WHITE itu kan di tempat kami juga ada seperti kelas-kelas kayak gitu ya, ada banyak kelas. Nah kebetulan kan untuk melihat kayak hobi kayak gitu kan, terus melihat kayak kecenderungannya dia itu ada maksudnya lebih masuk di mana kayak gitu kan, ada seperti kelas minat bakat. Nah karena itu makanya kami mencobakan WHITE untuk di OMAJM. Ketika kami coba memberikan tanggung jawab misalnya kayak menyapu atau membersihkan dapur, kayak gitu dia mengerjakannya dengan cekatan, dan juga bertanggung jawab kalau diberi tanggung jawab. Kita kasih tanggung jawab untuk di situ. Kita ajarkan dia untuk seperti membersihkan kamar, menerima tamu kayak gitu. Jadi dia dapat bersosialisasi juga. Jadi dia juga merasa lebih pede ya kayak gitu. Kalau untuk kegiatannya yang utama tentunya kami mengarahkan untuk kemandiriannya dulu. Kemandirian WHITE seperti cuci baju sendiri, membersihkan kamar sendiri, cuci piring sendiri. Lalu sering kami ajak
ngobrol. Ya, kita ngobrol kayak sharing sama Wahidnya. Kita tanya gimana perasaannya hari ini, apa yang menjadi kendalanya, apa yang menjadi keinginannya. Nah dari situ kan kita tahu dia tuh mempunyai tujuan seperti apa sih, keinginannya dia apa sih, terus yang menurut dia nggak mampu tuh ada di mana sih. Nah itu kan kita bisa sharing kan, kita bisa pecahkan bareng-bareng kayak gitu. Perubahannya ya jauh jadi lebih baik dari yang awalnya dia pendiam, sekarang udah bisa diberi tanggung jawab. Dia juga orangnya tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan juga cekatan. Perubahannya luar biasa sekali, banyak banget. Soalnya dia itu pendiam, dia menganggap dirinya tidak mampu kayak gitu. Nah setelah dengan dampingan, kita beri dampingan, kita beri tanggung jawab, kita gali kayak gitu, ternyata dia punya kemampuannya tuh banyak kayak gitu ya. Dia punya banyak kemampuan dan dia sekarang lebih bisa untuk kayak bersosialisasi juga. Dia bisa diberikan tanggung jawab, dia mampu untuk ya itu tadi menyelesaikan tugasnya dia kayak gitu. Tanggung jawab apa yang dia berikan, dia mampu. Nah, ini dia di sini kita masih tetap juga dampingi ya. Kadang kita juga masih ya bercerita, kita ngobrol kayak gitu. Itu tetap masih kita kasih kayak dampingan walaupun beda dari yang waktu itu ya, karena kan sekarang Wahid udah lebih baik. Dibilang pendampingan lanjutan, dibilang iya, dibilang tidak juga tidak. Cuman sesekali misalnya dia kan 3 hari sekali ya, 3 hari waktu kerjanya 3 hari dia masih misalnya dia sedang tidak ada kerjaan gitu, terkadang saya mendekati tak ajak ngobrol, gimana, tanya gimana, ada kendala apa enggak, yang dirasain apa sekarang. Kami secara tidak langsung itu ada pendampingan untuk melihat kondisinya, siapa tahu kan teman-teman warga lingkungan tuh kondisinya fluktuatif ya, naik turun, kadang baik kadang kurang baik, jadi tetap kami memantau lah. Tensinya dia ya sejauh ini saya melihat dia bisa melakukan pekerjaan housekeeping dengan baik, kemudian juga cara menerima tamunya dia juga sudah cukup baik, dan juga cekatan, misalnya di depan ada orang tiba-tiba berhenti nih, terus dia inisiatif datang tanya ada yang bisa dibantu Pak Bu. Kebetulan dia itu kan ternyata dia juga pintar sih bahasa Inggris, bahasa Jepang. Dia sering kayak nonton kayak gitu ya, entah komik atau apapun itu cerita kayak gitu. Jadi dia itu pernah bilang kalau dia itu kayak ingin jadi kayak penerjemah kayak gitu sih. Harapannya yang jelas dia tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, menjadikan masa lalunya yang sudah ya sudah, dia sekarang sudah jalan ke depan, tatap masa depannya dengan keadaan dia yang seperti ini. Harapannya tetap stabil ya, dengan kontrol obatnya jangan lupa, lebih terbuka lagi, misalnya ada sesuatu hal itu bisa diobrolkan kayak gitu sih. Terus harapannya ke depan besok misalnya dia sudah di Mas JM pun dia bekerja di tempat lain, harapannya dia masih bisa mempertahankan kecekatannya, inisiatifnya, dan juga ketelitiannya dalam bekerja, karena sejauh ini Wahid ini bekerja ini sudah cukup baik, on the track lah, nggak kemana-mana. Lebih merasa seperti orang kebanyakan begitu. Kan aku ini punya hobi membaca, jadi kebanyakan bacaan bagus dalam bahasa Inggris, jadi aku ingin bisa
menerjemahkan begitu. Tapi untuk sementara ini belum ada komputer, jadi uangnya dari pekerjaan di Rumah JM ini untuk ngumpulin duit beli komputer.